Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Desain dan Analisis Berorientasi Objek pada video yang ke-14. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengujian berorientasi objek. Seperti apa pengujian berorientasi objek tersebut? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, sebelumnya kita bahas mengenai tujuan dari pembelajaran ini. Adapun tujuan yang pertama adalah memahami konsep unit testing dan integration testing dalam pengujian sistem berbasis OOP. Kemudian yang kedua, membuat dan menjalankan pengujian otomatis menggunakan PHP unit. Ini merupakan salah satu fitur dari PHP ya. Sehingga nanti kita bisa tahu contoh implementasinya dalam suatu bahasa pemrograman. Namun demikian, teman-teman yang terbiasa menggunakan bahasa pemrograman lain nanti boleh mencoba dalam bahasa pemrograman lain. Adapun untuk contoh yang saya gunakan nanti akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian yang tujuan yang kedua yaitu menggunakan pendekatan pengujian untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug pada kode. Selanjutnya yang keempat, mendesain kelas dan metode yang lebih modular untuk mempermudah pengujian. Lanjut, prasyarat perkuliahan. Ini sama seperti pada video-video pembelajaran sebelumnya pada perkuliahan Desain dan Analisis Berorientasi Objek ya. Yaitu teman-teman sebelumnya diharapkan sudah memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau OOP seperti kelas, objek, atribut, metode, pewarisan, dan polimorfisme. Teman-teman diharapkan juga sudah memahami tentang UML, notasinya terutamanya ya, yaitu Unified Modeling Language ya. Ini merupakan standarisasi ya, desain atau diagram-diagram yang digunakan dalam UML. Simbol-simbol dasar UML seperti kelas, objek, asosiasi, generalisasi, dan dependensi. Kemudian logika dasar. Nah, logika dasar seperti konsep if then else, perulangan, dan lainnya diharapkan teman-teman juga sudah memahami ya, ini dalam konsep pemrograman. Nah, lanjut kita masuk ke pengertian dari pengujian berorientasi objek. Jadi yang dimaksud dengan pengujian berorientasi objek adalah pendekatan untuk menguji aplikasi yang dirancang menggunakan paradigma Object Oriented Programming atau OOP. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kelas, objek, metode, dan interaksi antar objek berfungsi sesuai spesifikasi. Dua jenis pengujian utama dalam konteks ini adalah unit testing dan integration testing. Nah, kita bahas lebih lanjut mengenai unit testing ya. Jadi unit testing adalah pengujian komponen terkecil dari sistem. Biasanya dilakukan pada tingkat kelas ataupun metode. Dalam OOP ini berarti bahwa menguji fungsi dan metode dalam isolasi dari kelas lain ya. Jadi nanti kita uji pada unit-unitnya, unit-unit yang lebih kecil ya. Nanti pendekatannya seperti itu kalau kita menggunakan pengujian model unit testing. Tujuannya yang pertama untuk memastikan setiap unit kode yaitu kelas atau metode bekerja sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua, menangkap bug pada tahap awal pengembangan. Adapun untuk strateginya, yang pertama adalah isolasi, yaitu menggunakan teknik seperti mocking untuk memisahkan unit yang diuji dari dependensinya. Kemudian yang kedua adalah uji invarian kelas ya, yaitu pastikan bahwa atribut internal kelas tetap konsisten setelah pemanggilan metode. Strategi yang terakhir yaitu pengujian metode, yaitu fokus pada metode publik dan metode privat yang berisi logika penting. Nah, selanjutnya untuk unit testing ini kita lihat contoh kasus berikut. Misalnya kita memiliki kelas kalkulator dengan dua metode utama, yaitu metode add dan metode divide ya. Untuk add nanti akan berfungsi untuk menambahkan dua angka, sedangkan metode divide nanti akan membagi dua angka dengan pengecekan untuk mencegah pembagian oleh 0 ya. Nah, source code-nya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita punya kelas kalkulator, kemudian kita punya fungsi add ya dengan parameter A dan B ya. Di dalamnya ada operasi A plus B ya, yang nanti metode ini nanti hasilnya akan dikembalikan oleh pemanggilnya ya. Kemudian berikutnya adalah metode divide ya dengan parameter A dan B juga ya. Kemudian di dalamnya ada pengecekan ya.
Jika B sama dengan 0 ya maka programnya akan kembalikan ya throw new invalid argument exception ya. Jadi nanti dia akan menginformasikan cannot divide by 0, tidak bisa dibagi dengan angka 0. Tapi kalau bukan 0 B-nya ya maka akan fungsi ini ya atau metode ini akan mengembalikan ini ya hasil perhitungan A dibagi dengan B ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini untuk unit tesnya untuk kalkulator ya. Nah, kita gunakan PHP unit ya, framework test case ya. Kita panggil require kalkulator tadi yang sudah kita buat ya. Kemudian kita buat kelas kalkulator extend test case ya, private. Di sini kita buat properti kalkulator ya. Kemudian berikutnya kita buat sebuah metode bernama setup ya. Kemudian kita di sini ya memanggil ya objek kalkulator itu sebagai new kalkulator ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan metode add ya. Di sini ya di dalamnya ada this asset equal ya 5, this calculator add 2,3. Kita coba seperti itu. Kemudian this asset equal ya 0, this calculator add -1 ya. Kemudian berikutnya kita coba ya public function test divide ya, yaitu dengan this accepted equal ya kita berikan parameter 2 ya, satunya adalah this calculator divide 10 dan 5 ya. Kemudian berikutnya ya ini kita tambahkan lagi metode test divide by 0 ya, yaitu dengan menjalankan this expect exception ya, invalid argument exception plus ya. Kemudian this calculator divide ya 10 kosong ya. Kurang lebih pengujiannya hanya seperti itu saja ya. Berikutnya kita pelajari mengenai integration testing ya. Nah, integration testing ini menguji bagaimana berbagai kelas bekerja sama dalam sistem. Jadi kalau tadi hanya kita uji metode-metode dalam kelasnya itu. Sementara kalau menggunakan integration testing ya, kita akan menguji bagaimana berbagai kelas bekerja sama dalam sistem. Fokusnya adalah memastikan integrasi antar kelas atau komponen sesuai dengan yang diharapkan. Nah, contoh kasusnya misalnya seperti ini. Kita memiliki dua kelas ya. Yang pertama adalah kelas order. Ini nanti untuk mengelola data pesanan dan menghitung total harga. Kemudian adalah metode payment processor untuk memproses pembayaran dan memvalidasi apakah jumlah pembayaran cukup untuk total pesanan. Nah, contohnya nanti implementasinya seperti ini ya. Kita punya kelas order, ada property item dan ada metode, ada konstruktor ini seperti ini ya, dengan parameter item ya, yang akan mengisi property item sesuai dengan isian ketika kita memanggil kelas ini ya, ketika menginstansiasi lah ya. Kemudian berikutnya kita punya metode get total price ya, yaitu mengembalikan ya dari array reduce ya, this item ya, di dalamnya ini ada fungsi juga, parameternya fungsi ya. Ini parameter dari array reduce-nya ini ya. Function sum kemudian item ya, kemudian dalam tanda ini ya, kurung kurawal ya, return ya, kemudian sum plus item petik ini ya, kurung siku ya, price ya, kemudian koma 0 ya. Kemudian selanjutnya payment processor PHP ini ya, ini file yang berbeda ya. Kalau tadi order PHP, berikutnya adalah payment processor PHP ya. Nanti ada kelas payment processor ya, yaitu membuat sebuah metode proses payment ya dengan parameter order dan payment amount ya. Jika payment amount lebih kecil daripada order get total price-nya ya, maka dia akan mengembalikan ya total throw new exception if insufficient payment ya. Kemudian dia akan mengembalikan informasi ya bahwa pembayarannya berhasil atau payment successful ya. Nah, selanjutnya ya kita integration test untuk order dan payment processor ya. Kita gunakan PHP unit lagi untuk test case ya. Kita panggil require once order tadi yang sudah kita buat ya, dan kita panggil juga payment processor ya. Kemudian kita buat kelas integration test extend test case ya. Di dalamnya ada metode test order payment ya. Kemudian ordernya kita buat order baru ya, new order, name item 1 ya, price dan ini ya, name-nya item 1, price-nya 50, name-nya item 2, price-nya 38. Kemudian prosesornya new payment processor ya. Kemudian hasilnya ya, ini diisi dengan prosesor ya,
kita buat variabel hasil ya. Kemudian ini kita buat dari prosesor ya, prosesor payment order 80 ya. Kemudian this asset equal ya payment successful hasil. Jadi nanti kalau yang di atas berhasil dieksekusi, maka dia akan menjalankan ini asset equal ya payment successful dan hasilnya ya. Kemudian berikutnya public function test order payment failure ya. Nah, ini merupakan metode untuk tes yang bagian payment jika gagal ya. Kita buat objek order new order ya, name item 1 price-nya 100 ya. Kemudian prosesornya new payment processor ya. Kemudian di sini kita lihat ya this expect exception ya, exception class ya. Kemudian prosesor payment order 50 ya. Jadi nanti cara ngetesnya seperti itu ya. Kemudian kita lihat cara-cara menggunakan PHP unit ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari ya langsung penggunaannya. Sementara sebenarnya dalam menggunakan PHP unit kita memerlukan sejumlah prosedur untuk menggunakan PHP unit itu sendiri ya. Jadi untuk menggunakan PHP unit ya, yang pertama kita perlu install PHP unit menggunakan Composer ya, yaitu dengan perintah ya. Harapannya teman-teman sudah paham mengenai Composer ini. Ini merupakan salah satu ini ya manajemen library ya dalam PHP ya. Yaitu dengan mengetikkan Composer, kemudian require ya, kemudian double strip dev ya, kemudian PHP unit ini untuk menginstalnya ya. Kemudian berikutnya kita perhatikan ya struktur direktorinya ya. Jadi nanti pastikan struktur direktori proyek kita menjadi seperti berikut ya. Tadi kalkulatornya ada di sini ya, ada di root proyeknya ya, kemudian ordernya ada di sini ya, kemudian payment prosesornya juga ada di sini. Nah sementara tes-tesnya nanti ada di subfolder test ini ya. Nanti ada kalkulator test dan ada integration test ya. Nah berikutnya untuk menjalankan pengujian ya, nanti kita gunakan perintah berikut untuk menjalankan semua pengujian, yaitu titik, kemudian slash vendor, kemudian slash bin, kemudian slash PHP unit, double strip test doc ya. Sehingga nanti hasil outputnya kurang lebih akan seperti berikut ya. Jika semua pengujian berhasil, hasilnya akan menjadi seperti berikut ya. Jadi nanti yang kalkulator akan mengeluarkan output kurang lebih seperti berikut ya. Add, divide by 0. Kemudian untuk integration testnya nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Order payment failure nanti akan mengeluarkan seperti itu ya. Nah kesimpulannya nanti dari apa yang kita pelajari tadi ya, bahwa unit testing memastikan bahwa logika internal setiap kelas dan metode bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tadi sudah kita coba ya. Tadi tidak disebut secara live ya, tapi sudah ditampilkan ya. Hasilnya kurang lebih akan seperti itu. Teman-teman nanti bisa coba mungkin dengan sejumlah contoh-contoh kesalahan ya. Kemudian integration testing ya, ini memvalidasi integrasi antara berbagai kelas dalam sistem ya. Jadi nanti kalau unit testing ya kita hanya akan mencoba bagian-bagian saja ya. Sementara untuk integration testing nanti kita akan memvalidasi ya interaksi antar kelas ya di dalam sistem. Kemudian dengan PHP unit ya, pengujian otomatis menjadi lebih terstruktur, konsisten dan dapat diandalkan ya. Kemudian ada soal latihan, nanti teman-teman silahkan coba latihan ya. Nah yaitu dengan membuat sebuah sistem sederhana yang terdiri atas dua kelas ya. Yaitu yang pertama adalah kelas produk ya, untuk mengelola informasi produk ya, yaitu nama dan barang. Kemudian ada kelas chart ya, nanti untuk mengelola daftar produk dan menghitung total harga semua produk dalam keranjang belanja. Nah setelah membuat kedua kelas ya, kita harus menulis pengujian otomatis untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang kita buat atau kita butuhkan nanti dalam program keseluruhannya ya. Nah untuk langkah-langkah pengerjaannya ya, ini sudah diberikan sejumlah clue ya. Yang pertama nanti silahkan membuat kelas produk ya. Produk harus memiliki atribut untuk menyimpan name dan price ya. Kemudian tambahkan metode berikut yaitu get name ya, yaitu untuk mengembalikan nama produk ya, dan get price untuk mengembalikan harga produk ya. Selanjutnya buat kelas chart ya. Nah di mana chartnya nanti harus menyimpan daftar produk ya di dalam sebuah array ya. Nah selanjutnya kita tambahkan metode berikut yaitu add product ya, dengan ini ya parameternya produk ya, dari objek produk ya, yaitu untuk menambahkan produk ke dalam daftar. Kemudian get total price untuk menghitung dan mengembalikan total harga semua produk dalam daftar ya.
Selanjutnya tulis pengujian unit untuk produk. Kita lakukan uji ya, apakah nama dan harga produk dapat diambil dengan benar menggunakan metode getName dan getPrice ya. Kemudian kita tulis pengujian unit untuk chartnya ya. Tadi untuk produk, selanjutnya untuk chart. Uji untuk bagian chart ya, apakah metode add product berhasil menambahkan produk ke daftar. Kemudian kita uji juga apakah metode get total price menghasilkan total harga yang benar. Selanjutnya nanti silakan jalankan semua pengujian ya, pastikan semua pengujian berjalan dengan hasil lulus atau pas ya. Nah, contoh implementasinya ini sudah ditunjukkan. Nanti teman-teman silahkan langsung saja dicoba ya, menggunakan contoh yang ada di sini ya. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk membantu kita memulai ya. Misalnya kita membuat kelas produk ya, dengan di dalamnya ada properti name dan price ya, bertipe private ya. Kemudian ada konstruktor dengan parameter name dan price ini ya. This name diisi dengan name ya, kemudian this price diisi dengan price ya. Nah, selanjutnya ya metode getName ya, kita untuk metode getName ini akan mengembalikan nama. Kemudian getPrice akan mengembalikan harga ya. Nah, selanjutnya kelas chart ya. Nah, untuk kelas chart nanti strukturnya kurang lebih seperti berikut ya. Tentu yang pertama kita buat kelas bernama chart ya. Selanjutnya kita buat properti yang merupakan deklarasi array kosong ya. Selanjutnya kita buat sebuah metode add product ya, dengan parameter ini harus merupakan produk ya. Nah, ini artinya nanti inputannya merupakan objek yang dibuat dari kelas produk ini ya. Nah, nanti produk kemudian dalam ini ya variabel produknya apa ya. Kemudian metode ini akan mengembalikan this product dalam array ini ya, diisi dengan produk yang diinputkan dari parameternya ini ya. Selanjutnya metode get total price ya. Untuk metode get total price ini ya akan mengembalikan array reduce ya, this product, kemudian function ya total, produk ya. Kemudian di dalamnya ada operasi return ya, kemudian total plus product get price ya. Nanti ini memanggil dari kelas yang sebelumnya ada di sini ya, yaitu get price ini ya. Oke, kemudian dari situ ya, ini sebenarnya contoh ini teman-teman juga itu ya, istilahnya nyoba saja. Ini sudah sudah ada jawabannya ya. Tapi nanti silakan dicoba dan bagaimana hasilnya nanti bisa menjadi bahan diskusi. Nah, selanjutnya buat file pengujian di direktori test ya untuk kedua kelas ya. Contohnya seperti berikut ya, use php unit /framework/testcase ya. Kemudian kita panggil ya require once product.php-nya ini ya. Nah, kelas product test extend test case ini ya, di dalamnya kita buat metode test get name and price ya. Kemudian kita buat objek baru product, new product ya. Di dalamnya ada laptop dan ada nilai 1.500 ya. Kemudian berikutnya this asset equal ya, nanti ada laptop, kemudian ada product get name ya. Nanti product get name ini dipanggil ya dari metode yang ada di produk ini. Kemudian ya kita tes juga ya this asset equal ya, kita kasih 1.500 ya. Product get price kita panggil metode get price yang ada pada metode produk ini ya. Nah, pengujian kemudian dilanjutkan ya dengan membuat file pengujian di direktori test ya untuk kedua kelas ya. Itu yang pertama kita panggil dua-duanya ya, yaitu produk dan chartnya ya. Nah, selanjutnya kita buat chart test extend test case ya. Nah, di sini ya test add product ya, kita buat objek baru ya, chart new chart ini ya. Kemudian produk new product kita isi dengan font dengan parameter kedua adalah 800 ya. Kemudian chart ya kita add product ya, kemudian diisi dengan produk ya. Kemudian this asset equal 800 chart get total price ya. Nah, selanjutnya ya kita buat metode baru ya, test get total price ya. Kita buat objek baru ya, chart ya, new chart ya. Kemudian chartnya ini nanti kita panggil metode add product ya, new product tablet 300. Kemudian kita panggil lagi ya chart add product ya, new product smartwatch 200 ya. Nah, selanjutnya ya di sini ya kita panggil ya this asset equal 500 ya, chart get total price ya.
Nah, untuk latihan tersebut ya nanti kriteria penilaiannya kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama, kode implementasi untuk kelas produk dan chart sesuai dengan spesifikasi ya. Nanti silakan coba aja. Kemudian pengujian unit menggunakan PHP unit berhasil dijalankan tanpa error ya. Nah, walaupun itu tadi sudah ada contohnya, silakan coba dibuat ya dan dijalankan dengan tanpa error. Kemudian berikutnya, semua metode diuji dengan skenario yang relevan ya. Kemudian kode ditulis dengan standar OOP yang baik dan modular. Contohnya seperti tadi ya, dan teman-teman silakan membuat ya dengan studi kasus yang berbeda ya. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya.